Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kebakaran lahan di kawasan hutan lindung lereng Gunung Agung kian meluas. Direktorat Reserse Siber Polda Bali menangkap 12 tersangka pidana registrasi kartu perdana ilegal dan penjualan kode OTP atau kata sandi sekali pakai. Kedai kopi unik tawarkan sensasi menikmati secangkir kopi di tengah sawah. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur memusnahkan barang tanpa cukai dan minuman mengandung etil alkohol dan berbagai jenis barang ilegal. Barang ilegal ini merupakan hasil pengungkapan sejak Januari hingga September 2024. Sebagian besar adalah produk rokok. Aparat menyita produk terlarang ini dari beberapa tempat bekerjasama dengan Satpol PP, Polres, dan Kejaksaan Negeri Jemberana. Pemusnahan terhadap 12 juta lebih dari hasil penindakan atas cukai dan kemudian juga minuman mengandung etil alkohol dan kemudian juga berbagai jenis barang atas penindakan yang dilakukan oleh KPPJ Ngurah Rai dan juga KPPJ Denpasar dan juga beserta Kanwil Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara. Total nilai barang yang dimusnahkan sekitar 4,3 miliar rupiah, dengan potensi kerugian negara mencapai sekitar 4 miliar rupiah. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Hidup bagi masyarakat adat di Bali tidak lepas dari kesenian dan adat istiadat. Hal ini terlihat ketika warga desa adat tingkat Batu Jahem, Tembuku Bangli menggelar upacara Gentek Linggi di Pura Pusah dan Pura Penataran di desa setempat. Menurut catatan, upacara ini seharusnya digelar 35 tahun sekali, namun baru bisa terlaksana setelah 68 tahun. Ini membutuhkan tenaga dan biaya tidak sedikit. Tidak heran seluruh warga terlibat dan berkorban agar upacara ini berlangsung sukses hingga selesai. Upacara Gentek Linggi berlangsung sejak tanggal 14 Agustus lalu dan rangkaiannya sangat panjang. Puncaknya saat 7 pendeta atau selinggi memimpin sejumlah rangkaian upacara mulai dari Gentek Linggi hingga Mepeselang. Dan proses berlanjut hingga penyidapan yang jatuh pada tanggal 25 Oktober nanti. Kami bisa melaksanakan ianya ini atas dasar pertama gotong royong secara fisik dan secara mental, secara moral. Sehingga pada hari ini kami sudah bisa menyelesaikan puncak upacara Pangusaban Agung di Desa Adat Tingkat Batu. Kemudian nanti apa yang kami tanamkan di dalam tonggak pemargiannya ini bisa dilanjutkan oleh adik-adik kami yang di Trungetuni. Upacara Gentek Linggi bagi warga tingkat Batu adalah ungkapan bakti dan terima kasih kepada Sang Pencipta dan memohon agar mereka selalu mendapat keselamatan dan kemakmuran. Di sisi lain, upacara ini bisa memupuk rasa kekeluargaan dan semangat gotong royong masyarakat desa tingkat Batu menjaga dan melestarikan seni dan budaya Bali yang tidak bisa mereka pisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Karya perajin bambu di Desa Belege hingga saat ini masih diminati pengusaha hotel di Bali.
Produk mereka banyak digunakan baik di kamar dan ruang tunggu hotel berbintang. Mereka memanfaatkan bambu jenis petung, tali, serta bambu hitam yang berasal dari Jawa. Lalu tangan terampil para perajin desa Blega ini membuatnya menjadi meja, kursi, tempat tidur, serta pernak-pernik atau hiasan. Ada rumah bambu, ada meja Pak ya? meja, pokoknya alat-alat rumah tangga juga juga ada kursi apa, Pak ya? kursi juga ada, gantungan baju. Ini tamu apa Pak yang paling banyak memesan Pak? Kalau sekarang masih kadang lokal aja saya. Kalau dulu Pak? Kalau dulu tahun 80 ada Jerman, Prancis juga pernah juga ngirim ke Jerman. Kalau sampai berapa 6 kontainer dulu. 6 kontainer dulu Pak ya. Ya. Kalau sekarang lokal Pak, apa itu lokalnya Pak? Ya Kuto, ya Singaraja ada, di Kalidase ada. Itu keperluan villa hotel Pak ya? Hotel lah. Hotel ya Pak ya Ya, rata-rata. ada pagar-pagar kolam itu. Ini pengerjaannya berapa lama Pak? Satu mungkin paling lama, paling cepat untuk produk ini Pak? Tergantung juga desainnya. Pak. Desainnya Pak ya. Pada masa kejayaannya, karya perajin bambu di desa Blega Gianyar pernah menembus hingga ke mancanegara, seperti Jerman atau Prancis yang memesan hingga 6 kontainer. Masa kejayaan tersebut kini sudah berlalu. Kendati demikian, perajin di desa Blega masih bisa bergantung dari permintaan pasar lokal, sehingga mereka masih bisa menggantungkan hidup dari kerajinan bambu yang sudah dilakukan turun-temurun. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Menikmati secangkir kopi di tengah sawah sambil menikmati pemandangan alam akan memberikan sensasi tersendiri. Salah satunya adalah kedai kopi yang dibangun di tengah hamparan sawah di desa Kapal Badung. Konsep kedai kopi seperti ini masih jarang ditemui di Bali. Karena pada umumnya, kafe atau kedai kopi banyak menjamur di kawasan perkotaan atau di pinggiran pantai. Selain kopi, pengunjung juga bisa menikmati makanan khas tradisional pedesaan seperti jagung rebus, jaja pesan lebur, pisang goreng, pulung ubi goreng pedas manis, hingga pisang geprek. Pengunjung di kedai kopi seolah dibawa kembali menikmati secangkir kopi khas Indonesia yang sebenarnya. Karena saya merasa di sini sangat luar biasa ya, otentik ya, pasti perjalanannya sendiri ke sini harus jalan kaki melewati sawah, lalu di sini sangat sederhana, lalu suasananya juga menyenangkan. Taunya dari mana Mbak? Teman saya dari TikTok. Iya, lalu Dari media sosial ya? media sosial gitu. Lalu saya juga interestnya karena makanannya di sini semuanya makanan yang jadul ya bisa dibilang, lalu nggak yang kekinian dan sangat makanan tradisional. Rasanya sih kayak lagi pulang ke kampung sih kalau menurut saya pribadi. Apalagi di sini mulai dari kopinya juga enak, terus suasananya juga dapat, apalagi pas sore-sore kayak gini. Di sini pengunjung bisa memilih berbagai jenis kopi dengan berbagai teknik penyeduhan, mulai dari kopi tubruk, kopi susu, Vietnam drip, hingga teh tarik es dan matcha. Ini konsepnya sebenarnya kurang gimana ya? Artinya dikit orang bisa menangkap karena ini konsepnya beda dari yang lain. Bukan arti saya menjiplak konsep-konsep kedai kopi yang mengasah. Nah, karena tempat kita jualan kopi di sini di Abian dan di sekelilingnya itu ada carik atau sawah. Nah, yang identik sama Abian itu biasanya orang-orang zaman dulu yang ditanam itu kan biasanya ada ubi. Nah, yang paling banyak sih ubi ya ditanam sama orang-orang zaman dulu. Nah, menu signature kita di sini tuh ubi pedas manis yang best seller itu. Yang pertama itu, yang kedua ada jejepesan atau sering orang bilang jaja lebur. Yang ketiga ada jagung. Harga secangkir kopi dan makanan yang dijual di kedai ini tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan kafe pada umumnya. Kedai kopi sederhana ini biasanya ramai dikunjungi mulai sore hari hingga malam hari.
Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung.